Tahukah Anda bahwa stres akan berdampak pada kesehatan kita? Sebelum kita mengetahui dampaknya itu seperti apa, kita harus mengetahui apa itu stres. Stres merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan yang baru. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, gelisah, marah, atau kurang bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Melalui video ini, kami juga memaparkan penyebab stres, reaksi fisik dan mental terhadap stres, faktor yang mempengaruhi stres, dan yang paling penting, bagaimana penyelesaian kita dan menghadapi stres tersebut. Ini adalah keluarga Rita. Rita adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Rita sejak kecil dikenal sebagai anak yang berprestasi. Saat umur 5 tahun, ia masuk ke kelas yang berisi anak umur 7 tahun. Rita unggul pada bidang akademik dan sering meraih juara kelas. Orang tuanya selalu membanggakannya dan membandingkannya dengan abangnya yang cenderung biasa saja. Rita menganggap hal-hal bidang akademis mudah dan cenderung menyepelekannya. Lalu saat ia masuk SMP, dia pindah ke sekolah yang cukup terkenal. Rita berteman dengan anak yang tidak terlalu pintar. Jadi, pada saat di SMP dia kurang fokus belajar karena teman-temannya juga bukan tipe yang kuat belajar. Standar sekolah yang tinggi dengan guru yang kejam membuatnya susah mendapatkan nilai dan membuat ia beberapa kali mengikuti remedial. Rita sadar akan kemerosotannya, tapi belum merasa itu suatu hal yang buruk. Orang tuanya naik jabatan pada masa SMP-nya, sehingga kurang perhatikan penurunan prestasi Rita. Rita lulus SMP dan memasuki SMA. Saat SMA, Rita sudah lebih terbiasa dengan gaya belajar santai, bahkan tidak belajar. Sedikit demi sedikit, Rita mulai ketinggalan, bahkan prestasi dan kelakuannya merosot. Rita memiliki nilai anjlok dan mengharuskan orang tuanya dipanggil. Akhirnya melalui kejadian tersebut, orang tua Rita sadar ada yang salah dari anaknya. Komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik. Rita merasa dipersalahkan dan merasa ditekan. Ditekan baik eksternal karena orang tuanya memaksa dia untuk memiliki nilai bagus dan harus dilaporkan, dan juga internal oleh dirinya sendiri melalui pikiran dan perasaan ketika dia merasa tidak layak, kurang kompeten, rendah diri, dan merasa tidak sanggup untuk kembali menjadi dirinya yang brilian. Dari penggalan ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tokoh Rita mengalami stres akibat tekanan ataupun pressure. Rita merasa tertekan secara internal dan eksternal. Secara internal ataupun konflik dengan diri sendiri, Rita merasa bersalah karena malas belajar yang berujung pada penurunan prestasinya di sekolah. Dan secara eksternal, yaitu konflik antara Rita dan orang tuanya yang kecewa terhadapnya. Selalu ada kemungkinan kita melakukan sesuatu tidak dengan sangat baik, dan selalu ada kemungkinan kita untuk gagal. Itulah hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk mengendalikan diri dan menyiasati stres. Rita sudah sangat terbiasa santai. Kurangnya support dari temannya juga tidak membantu sama sekali dalam masalah Rita. Rita pribadi merasa teman tersebut kurang membantu dalam dirinya. Rita merasa dia sudah terlalu jauh dan terlalu jatuh. Ia ditekan oleh pikirannya yang merasa tidak akan bisa menjadi sebrilian dulu. Di saat yang bersamaan, dia memaksakan diri untuk berusaha memenuhi ekspektasi keluarganya yang akhirnya menjadi tekanan tersendiri untuknya. Dia menjadi merasa rendah diri, tidak termotivasi, dan menjadi lebih sensitif. Melalui penggalan cerita ilustrasi di atas, dapat kita ketahui bahwa ada respon secara psikologis atau mental terhadap stres. Karena stres, tokoh Rita merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, tidak termotivasi, dan sensitif. Rita tidak memiliki goal yang sama dengan teman dekatnya. Mereka tidak memiliki keharusan untuk meningkatkan prestasinya. Dengan sifatnya yang masih labil, ia tidak menceritakan apa masalahnya kepada temannya. Karena merasa malu, ia tidak membahas dan tidak ada bantuan dan masukan dari temannya. Dari sisi orang tuanya sibuk dan hampir tidak meluangkan waktu untuk mengevaluasi progres, bahkan sekedar berkomunikasi dengan Rita. Rita merasa sendiri dalam masalahnya.
Dia semakin terpuruk dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keinginannya berlawanan dengan gaya hidupnya selama ini. Melalui penggalan cerita ilustrasi di atas, dapat kita ketahui bahwa adanya faktor pendukung yang menyebabkan tokoh Rita menjadi stres. Yang pertama adalah faktor social support pada poin someone to talk to. Tokoh Rita merasa dia sendiri. Tokoh Rita merasa dia tidak punya teman dan tidak didukung. Adapun alasannya karena tokoh Rita tidak menceritakan masalahnya kepada teman-temannya, atau yang biasa kita sebut sebagai curhat. Yang kedua masih pada faktor social support pada poin receiving advice. Pihak yang paling memungkinkan untuk memberikan nasihat kepada Rita adalah orang tuanya. Namun kondisi di mana orang tuanya sangat sibuk menjadi penghambat Rita menerima nasihat yang utuh dan yang baik dari orang tuanya. Yang ketiga adalah faktor kontrol. Ketidakmampuan Rita untuk mengontrol diri atas pikirannya sebenarnya adalah faktor utama kenapa dia menjadi stres. Kontrol dalam konteks lain juga seperti ketidakmampuan Rita untuk mengendalikan dirinya dan kondisi, di mana ia ingin merubah kebiasaannya menjadi rajin belajar sebagai solusi agar kembali berprestasi. Namun ia ragu melihat kebiasaan dirinya selama ini. Kebiasaan seperti malas belajar, tidak memperhatikan guru, berteman dengan teman yang tidak memiliki visi misi yang sama dengan dia. Setelah apa yang dialami oleh Rita, kira-kira gimana ya caranya Rita agar terbebas dari stres yang Rita alami? Yang pertama, ubah pola pikir. Dengan mengubah pola pikir, Rita dapat menghilangkan dan juga mengurangi stres yang ia alami. Rita harus menyadari apa masalahnya dan ia harus memikirkan cara untuk meningkatkan prestasinya kembali, misalnya dengan belajar. Yang kedua, kelola reaksi stres. Rita sadar kalau rasa marah dan menyesal itu tidak ada gunanya, tapi yang harus ia lakukan adalah atasi masalahnya. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang membuat pikiran lebih cernih dan positif, seperti jogging, serta melakukan pola makan yang sehat. Kurangi kegiatan yang kurang esensial seperti nongkrong, tidur di kelas, mengabaikan guru, dan sebagainya. Lalu komunikasikan kepada orang terpercaya untuk atasi masalah kamu, seperti orang tua, guru, psikolog, dan yang lain.